Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 3 Juli 2023, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga yang berkata demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan hari ini, yang saya beri judul Hobi Extraordinary. Ada kesukaan yang luar biasa. Ada suatu hobi yang digambarkan di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dan hobi ini jarang dimiliki oleh banyak orang. Kita mau lihat saudara. Jadi setiap hobi yang saudara dan saya punya, itu kalau kita kerjakan, pertama ada kesenangan, ada kepuasan, tapi juga akan membawa hal-hal positif bagi kita. Nah, kita mau lihat tentang hobi yang extraordinary yang ditulis di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Ada dua kesukaan di sana, ada dua hobi di sana, dua hobi yang extraordinary, yaitu yang pertama itu hobinya adalah Taurat Tuhan. Jadi hobinya firman Tuhan. Ini hobi yang extraordinary. Ini kesukaan yang tidak lazim tapi luar biasa. Mari saudara bisa mencoba untuk mewawancarai begitu banyak orang. Pasti kita akan menemukan hanya sedikit orang saja yang hobinya adalah firman Tuhan. Pasti kita akan menemukan hobinya jalan-jalan, hobinya bermusik, hobinya bermain, hobinya A, B, C, D. Tapi jarang ada yang berkata bahwa hobinya firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Ini hobi yang pertama yang tertulis dalam Mazmur 1 yang tadi saya baca. Tapi kesukaan atau hobi yang kedua yang begitu extraordinary adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Taurat itu direnungkan siang dan malam, itu menjadi hobi. Tuhan mau katakan di bagian ini bahwa pemazmur ini menggambarkan kalau orang benar dia pasti punya dua hobi ini. Dia menyukai firman Tuhan. Dan yang kedua, dia menyukai yang namanya merenungkan firman itu siang dan malam. Pertanyaannya, di samping banyak hobi yang saudara dan saya miliki, apakah kita masih memiliki hobi firman Tuhan? Apakah kita menyukai firman Tuhan? Apakah kita menyukai merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Ada batasnya. Jadi kalau orangnya punya hobi, saudara tahu, dia akan melakukan bagian itu berulang-ulang dan dia tidak akan pernah bosan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kalau saudara dan saya adalah orang benar, kita tidak akan pernah melewati satu hari pun tanpa merenungkan firman Tuhan. Karena firman ini menjamin orang benar itu hobinya merenungkan firman itu siang dan malam. Bahkan dia mencintai firman Tuhan. Kita mau lihat satu contoh saudara. Apakah ada orang yang hobi firman Tuhan di dalam Alkitab? Ya ada. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97. Berkata demikian. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini isi hati Daud yang Daud tulis dalam Mazmurnya di Mazmur 119 ayat yang ke-97. Daud mengakui
bahwa dia begitu mencintai firman Tuhan, dia merenungkan firman itu sepanjang hari. Dan Tuhan mau saudara dan saya belajar dari bagian ini. Kalau kita adalah kategori orang benar, mari kita mencintai firman-Nya. Mari mencintai firman. Mari jadikan firman sebagai hobi kesukaan kita. Bahkan firman yang direnungkan siang dan malam itu juga harus menjadi kesukaan saudara dan saya untuk menjadi hobi kita. Nah, kita mau lihat yang terakhir. Apa keuntungan kalau saudara dan saya memiliki hobi menyukai firman dan merenungkan itu siang dan malam? Itu sudah sering saudara dan saya temukan. Itu kita akan mendapat dampak positif dari hobi yang kita lakukan. Yaitu Alkitab berkata, dia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang memiliki hobi firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, dia memiliki kehidupan yang tetap segar. Firman yang dicintai, firman yang direnungkan itu akan menyegarkan dia, seperti kehidupan kita yang berada di tepi aliran air. Dan kemudian ada dampak yang lain ketika saudara punya hobi firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi kita akan dibuat Tuhan produktif. Kita akan menghasilkan hal-hal baik bagi kemuliaan Tuhan di setiap musim di mana kita harus menghasilkan itu. Yang lain, ketika saudara dan saya memiliki hobi firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, kita tidak akan mengalami layu, kita tidak akan mengalami hal-hal yang melemahkan. Karena firman itu bisa menguatkan kita. Kita tidak akan sama seperti daun yang layu. Kita tidak akan layu daunnya, artinya tetap segar. Ini yang paling terakhir, dampak positif yang paling terakhir bagi orang yang hobinya firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau hobi firman Tuhan, hobi merenungkan firman Tuhan siang dan malam, semua yang saudara dan saya kerjakan itu akan dibuat berhasil. Dibuat berhasil oleh firman itu, oleh hobi yang kita lakukan. Mari kita jangan kalah dengan Daud sebagai pemazmur ini. Dia mencintai firman Tuhan. Dia juga merenungkan firman itu sepanjang hari. Makanya saudara lihat kehidupan Daud. Dia sangat diberkati. Keluarganya diberkati. Keturunannya diberkati. Mari jadikan firman Tuhan sebagai bagian dari kesukaan kita atau hobi kita. Dan mari renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Menjadikan itu bagian dari hobi kita juga, supaya kita mengalami dampak-dampak positif ketika kita menyukai, mencintai firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memiliki hobi extraordinary seperti yang Daud miliki. Amin.